Bro, kalian sadar nggak sih kalau sekarang tuh semuanya lagi serba hijau? Kampanye Go Green ada di mana-mana, terus sedotan plastik diganti kertas yang katanya lebih ramah lingkungan. Sampai urusan negara pun ya, kayaknya presiden kita Pak Prabowo itu lagi semangat-semangatnya nanam yang hijau-hijau nih, menanam sawit. Pokoknya kalau nggak hijau rasanya kayak kurang progresif gitulah ya. Tapi ya kalau misal kita tarik ke belakang ya, ternyata tren ijo-ijoan ini tuh bukan cuma urusan aktivis lingkungan atau politisi doang. Ada kaum lain yang udah duluan fanatik sama warna ini jauh sebelum kita kenal istilah eco-friendly atau energi terbarukan. Coba deh kalian ingat-ingat lagi, di dunia permistisan kita, warna hijau itu kayak warna wajib yang punya kasta tertinggi. Nyi Roro Kidul misalnya, wah jangan berani-berani deh kamu pakai baju hijau di pantai selatan kalau kamu nggak mau tiba-tiba diseret ke istananya tanpa tiket pulang ya. Terus ada Buto Ijo, raksasa yang namanya aja udah jelas banget brand identitinya warna apa. Belum lagi apa kolor ijo yang sempat bikin geger satu negara gara-gara outfitnya yang nyentrik itu. Bahkan babi ngepet dan tuyul pun kalau lihat duit segepok matanya langsung hijau juga kan. Kalau itu rada maksa ya. Tapi intinya kenapa sih mereka semua kayak maniak banget sama warna hijau ini tuh? Emangnya ada apa sih sama spektrum warna hijau di mata makhluk halus? Apakah hijau itu warna seragam resmi yang dikasih dari pusat di alam sana? Atau ada suatu filosofis atau frekuensi energi tertentu yang bisa bikin mereka nempel banget sama warna ini? Jujur ya, ini bikin penasaran banget karena polanya terlalu konsisten kalau buat dibilang kebetulan tuh. Nah, mumpung suasananya lagi enak buat ngobrol nih, kita bakal bongkar rahasia di balik obsesi para penghuni alam sebelah sama warna hijau. Jadi kalian duduk yang manis, siapin kopi kalian karena obrolan kita kali ini bakal bakal bikin kalian mikir dua kali kalau mau ngecat kamar pakai warna hijau lumut. Oke, kalau kita ngomongin soal warna hijau dan dunia gaib, pikiran kita pasti langsung teleport ke pantai selatan kan. Ini nih biangnya. Kanjeng Ratu Kidul itu ibaratnya trendsetter paling berpengaruh di jagat mistis Nusantara. Katanya sih, hijau itu warna kebesaran beliau, semacam seragam dinas yang nggak boleh dikembarin sama rakyat jelata kayak kita. Bayangin aja kalian datang ke pesta pernikahan tapi pakai baju yang sama persis banget sama pengantinnya. Nah, pasti bakal dilirik ini kan ya. Nah, di sana levelnya bukan cuma dilirik, tapi bisa-bisa beneran diseret ke istananya buat gak balik-balik lagi. Kenapa sih harus hijau? Ada yang bilang kalau hijau itu tuh lambang kesuburan dan lambang kehidupan. Tapi ada juga yang bilang hijau itu warna yang paling nyambung sama frekuensi air laut yang dalam banget. Jadi kalau kalian nekat pakai baju hijau di sana, kalian tuh udah kayak masang lampu neon di tengah kegelapan. Gampang banget buat ditemuin sama petugas di sana. Petugas-petugas makhluk halus ya maksudnya ya. Oke, terus kita geser dikit ke fenomena yang sempat bikin geger se-Indonesia nih. Aku nggak tahu kalau kalian yang dengerin ini sempat denger soal berita itu ya. Tapi kalau dulu sih aku dulu dengernya waktu SD. Itu sih kolor ijo. Ini aneh banget kalau dipikir-pikir pakai logika tongkrongan. Kenapa sih kolor hijau harus hijau? Kenapa nggak ada kolor motif polkadot apa garis-garis aja gitu biar lebih modis gitu? Ternyata di dalam dunia ilmu hitam yang sifatnya pesugihan atau aji-ajian, warna hijau itu sering dikaitin sama elemen bumi yang disalahgunakan. Hijau itu kan kayak warna tumbuhan, warna alam. Jadi si pelaku ini tuh kayak pengen bilang kalau dia itu menyatu dengan alam gitu mungkin ya. Biar gak kelihatan. Tapi ya itu tadi, saking pengennya invisible malah jadi ikonik banget. Kolor hijau ini tuh jadi simbol kalau horor itu nggak selamanya harus putih kayak kuntilanak atau hitam kayak genderuwo. Warna hijau di sini tuh ngasih kesan busuk atau beracun gitu kali ya. Kayak limbah kimia yang kalau kalian lihat itu udah tahu aja kalau itu tuh bahaya gitu loh. Coba deh kita bedah dikit pakai logika.
Gini, secara spektrum cahaya warna hijau itu ada tepat di tengah-tengah. Mata manusia itu sebenarnya paling sensitif sama warna hijau dibanding warna lain. Makanya alat night vision itu warnanya hijau, bukan merah atau biru. Kenapa? Karena mata kita bisa bedain gradasi warna hijau lebih detail daripada warna lain. Jadi kalau ada sesuatu yang bergerak di kegelapan dan dia punya unsur warna hijau, otak kita itu bakal langsung ngasih sinyal high alert. Itu semacam bug di sistem penglihatan kita gitu. Setan atau energi negatif itu mungkin nggak milih warna hijau, tapi mata kita yang memaksa energi itu terlihat hijau. Karena itu satu-satunya cara otak kita nerjemahin sesuatu yang asing di tengah gelap. Jadi hijau itu sebenarnya warna error di mata kita pas kita lagi ngelihat hal-hal yang nggak seharusnya dilihat. Oke, lanjut. Ini disclaimer dulu ya. Aku memang bukan orang sana dan jujur aku kayak sotoy-sotoyan aja gitulah ya. Tapi kayaknya aku tuh bisa ngerasain betapa dalamnya ketakutan soal warna hijau ini itu di masyarakat setempat. Buat warga pesisir itu atau orang yang emang hidup di lingkungan itu, larangan warna hijau itu bukan kayak sekedar mitos buat nakut-nakutin bocah biar nggak main jauh-jauh aja. Ini tuh udah jadi SOP kayak protokol keselamatan gitu yang mendarah daging buat mereka. Mereka tuh kayak punya respect yang tinggi banget sama aturan nggak tertulis ini. Meskipun mereka nggak pernah lihat langsung kejadiannya, cerita dari mulut ke mulut itu udah jadi database kolektif yang bikin mereka mikir 1000 kali buat ngelanggar. Aku sih lihatnya ini bentuk kearifan lokal yang unik ya, gimana sebuah warna bisa jadi pembatas antara dunia kita sama dunia sebelah. Mereka nggak butuh papan pengumuman gede-gede, cukup rasa hormat dan sedikit rasa takut yang dijaga turun-temurun. Tapi uniknya kalau kalian main ke pantai selatan sekarang, banyak kok wisatawan yang cuek bebek pakai baju hijau gitu, entah itu kaos bola atau daster. Dan mereka sebenarnya ya baik-baik aja. Jadi dunia itu udah berubah, logika udah makin kenceng. Tapi coba deh perhatiin. Mereka meskipun berani ya pakai baju hijau, tapi pasti di dalam hatinya ada rasa deg-degan dikit, dikit gitu, deg-degan. Adalah ya. Atau seenggaknya mereka pernah dengar soal larangan itulah minimal. Mitos ini tuh udah kayak software yang udah terinstall otomatis di otak kita orang Indonesia. Mau kamu semodern apapun, pas temanmu bilang, ojo pakai baju hijau ke sana. Nah, pasti ada momen kamu mikir, iya juga ya, mending cari aman-aman wae lah ya. Ini bukti kalau meskipun zaman sekarang udah maju, cerita-cerita tentang setan itu maniak warna hijau itu gak akan hilang. Dia itu cuman berubah bentuk dari ketakutan yang mencekam jadi cuman sebatas urban legend aja yang tetap kita hormati lah sambil lalu biar gimana pun kita kan cuman tamu di dunia ini. Jadi intinya bukan cuman soal ijo itu warna favorit penguasa laut atau gimana-gimana ya. Mau itu beneran atau enggak, kita coba tarik ke logika paling enteng aja lah. Kadang tuh orang tua zaman dulu bikin mitos atau larangan itu cuman sebenarnya itu cuman buat jagain kita. Cuman dibungkus pakai cara yang agak nakut-nakutin aja biar kita nurut tanpa banyak tanya gitu kan. Coba bayangin lah kalian pakai baju hijau terus pas main ke pantai yang airnya biru kehijauan, terus amit-amit nih ya, kalian keseret ombak atau tenggelam. Tim SAR yang nyariin kalian dari atas helikopter atau kapal itu bakal pusing. Warna baju kalian itu bakal nyaru banget sama warna air. Kalian kayak lagi pakai jubah transparannya Harry Potter tapi versi kearifan lokal gitu. Bukannya nggak mau selamat, tapi kalian malah nyusahin orang yang mau nolongin gara-gara kamu susah ditemuin di tengah ombak. Jadi ya mending pakai warna yang mentereng sekalian lah kayak oranye stabilo atau pink neon biar kelihatan jelas dari jarak sekilo juga. Ya sekarang sih terserah kalian ya mau gaya-gayaan nantang pakai baju hijau buat sekedar konten atau sekedar bisa nih aku nih hidup science gitu atau mending cari aman aja demi nyawa sendiri. Coba deh kalian tulis di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman atau dengar cerita lain soal warna-warna yang dianggap keramat ini. Jangan lupa jempolnya dipencet.
Dan jangan lupa subscribe juga ya, biar kita bisa sering-sering nongkrong kayak gini, bahas hal-hal yang aneh seputar perhantuan dengan pembahasan yang kadang edukatif, kadang nggak jelas. Aku cabut dulu lah ya, jaga diri baik-baik, jangan sampai tenggelam pakai baju hijau ya. Oke, see you in the next video.